Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita untuk pengenalan rekayasa perangkat lunak untuk minggu ini. Ini masuki minggu kelima ya. Kita akan membahas mengenai agile methodology. Setelah kita kemarin belajar tentang software process ya, ada satu yang sedang banyak digunakan, agile methodology ya, kita akan bahas secara khusus. Sebelum kita membahas agile, kita akan kembali membahas mengenai unified process yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Mengenai unified process, ingat bahwa dalam proses model yang sudah kita pelajari ada yang disebut dengan PND, ada yang disebut dengan agile gitu kan. Nah, waktu PND kita sudah bahas mengenai ada yang disebut prescriptive model ya. Nah, sekarang kita fokus kepada agile prosesnya gitu. Oke, nah ingat unified process itu apa? Ya ingat ada 4 tahapan atau fase dalam unified process: inception, elaboration, construction, kemudian production ya, transition. Sebelum itu akhirnya masuk ke production ya. Di inception kita berkomunikasi dengan customer, kemudian membuat perencanaan singkat, kemudian perencanaan ini langsung dielaborasi, menghasilkan modeling yang dibutuhkan, kemudian dari model ini langsung kita masuk proses konstruksi, kemudian ditransisi untuk proses production. Akhirnya kita merilis software secara incremental, akan berputar ya sampai akhirnya kita memperoleh software yang utuh ya. Sedikit jadi dalam proses unified process itu satu cycle itu menghasilkan satu software yang rilis, bagian software yang rilis ya. Jadi bagian ini yang makin dilengkapi, tapi harus sampai tahap rilis gitu ya. Oke, jadi tadi beginilah proses dalam atau aktivitas yang ada dalam keempat fase tadi. Jadi kalau kita perhatikan di setiap fase, hampir di setiap fase, tahapan-tahapan engineering proses tadi itu sudah berlangsung, gitu ya. Walaupun memang ada preliminary ya, preliminary iteration di sana, inception phase sebenarnya yang paling berperan, tapi di situ udah ada planning sekaligus dengan requirements, dan kita sudah mulai melihat gambaran arsitektural, ya, low level software kita, desain software kita itu sudah kita peroleh, mulai, gitu ya. Nah, ini semua gambaran yang sudah kita peroleh saat fase inception, baru kita langsung mulai proses pengembangan di fase elaboration, gitu ya. Kemudian planning tetap akan ada proses ya, walaupun makin kecil nanti sampai di ujung gitu, ya. Jadi bisa dilihat proporsi apa yang paling banyak. Di elaboration requirement yang paling banyak, walaupun sampai construction requirements masih terus berlangsung. Tadi low level design, di arsitektural juga elaboration akan tinggi, di construction tetap masih ada, ya. Design ini high levelnya ya, jadi sampai ke fungsi dan sebagainya, implementation sampai masa transisi dan seterusnya, ya. Jadi di sini digabung iteratif dan kemarin spiral juga ke bawah gitu ya. Dan di sini involvement dari si customer sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu demi satu di inception phase, communication and akan sedikit ke arah proses di elaboration gitu ya. Ya, planning gitu. Jadi kita mengkomunikasikan semuanya dengan customer di inception phase ini, dan kemudian kita mencoba mulai membuat planning kita. Jadi rough arsitekturalnya pun akan kita peroleh melalui komunikasi kita dengan customer. Plan dalam hal ini agak beda dengan PND ya, planning di depan. Ini plan sebenarnya plan singkat gitu loh, brief, yang nanti akan bisa kita update di setiap fase gitu ya. Kemudian masuk ke elaboration phase, tadi communication-nya masih ada, kemudian ada proses modeling activities, design ya. Ya, fokusnya memang masalah requirements-nya dianalisis, kemudian didesain untuk nanti siap ke implementation ya. Jadi bisa prototyping dari arsitektur ya, mitigasi technical risk adalah di sini
ya. Jadi kita output utamanya adalah prototipe arsitektural. Oke. Kemudian di construction phase, ya, di sini adalah proses implementasi. Tapi desain pun masih terlibat karena desain dan implementasi akan sangat dekat dalam yang disebut dengan unified process, gitu ya. Kemudian di transition phase, fokus menjamin bahwa sistem sudah pada level quality yang sudah ditetapkan, ya. Disinilah memang testing, pengujian, user menggunakan, mulai dilatih untuk menggunakan. Kemudian ada masih adjustment terhadap fitur-fiturnya. Apakah ada elemen yang masih berhilang gitu ya. Nah, disinilah kita akan produce and deliver the final product. Ya, untuk nanti production phase lah yang deploy software yang sudah kita bangun, ya. Jadi di sini software sudah digunakan, kita terus monitor, kita support apabila ada technical problem, ya. Oke, kemudian ada report mengenai apakah ada defect dalam penggunaannya. Oke, itu mengenai unified process yang akan juga kita gunakan dalam proses agile gitu ya. Oke, saya ganti dulu slide-nya ya dengan agile methodology ya. Pak, itu agile methodology ya. Kenapa agile? Kemarin kita sudah bahas mengenai definisi agile ya, agility ya, cerdas, adaptif. Itu kenapa kita butuh ya, apa background kenapa agile methodology ini muncul? Ya, karena sekarang proses bisnis sudah beroperasi secara global. Bisa kita lihat aplikasi-aplikasi tanpa batas sekarang ya. Aplikasinya di mana, semua orang di seluruh dunia bisa pakai. Dan teknologi terus maju, sehingga environment juga rapidly changing. Ya. Nah, selain itu, sekarang market dari IT itu sangat besar ya. Karena literasi digital penduduk dunia juga meningkat secara pesat gitu ya. So this is an opportunity ya, market yang menjadi harus direspon dengan cepat gitu ya. Kemudian begitu juga dengan perkembangan ekonomi. Jadi produk dan service yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini tuh berkompetisi dengan sangat tinggi gitu ya. Siapa kreatif, siapa cepat dia dapat gitu kan. Jadi kita harus membangun software sekarang secara cepat ya, untuk bisa menjadi pemain ya, menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi, dalam memanfaatkan opportunity yang ada terkait tadi market, kondisi ekonomi, perkembangan ekonomi dan teknologi ya. Jadi butuh rapid development and delivery. Ya, jadi kalau kita ingat P&D, waterfall misalnya, ya kurang fleksibel gitu kan, dia nggak bisa cepat. Ya, beberapa metode lain pun mungkin akan membutuhkan waktu untuk bisa segera ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi butuh suatu metode baru yang rapid development and delivery. Ya, oke. Jadi memang kita selalu ingat definisi software, bahwa software yang berkualitas adalah yang meet requirements. Ya. Nah, tapi definisi requirements ini pun karena memang akan berubah, orang mulai ya udah go ahead gitu kan, asal tahu basic requirements-nya, we can kita bisa ubah nanti sehingga kita harus segera mulai gitu ya. Jadi itu kondisi juga yang menyebabkan agile muncul ya. Kemudian juga memang perubahan di changing environment menyebabkan requirements tadi, we cannot make stable software requirements. Karena lingkungan teknologinya, kemampuan penggunanya juga berkembang secara pesat ya. So
akan sangat sulit kadang bahwa si customer untuk memperoleh langsung complete feature dari sebuah software yang dia inginkan. Ya, jadi butuh sebenarnya pengembangan software yang cepat, delivery yang cepat untuk bisa memanfaatkan opportunity yang ada. Ya, disitulah agility muncul. Nah, sekarang bagaimana definisi agility yang sebenarnya ini kita dapat dari referensi ya, McGraw-Hill. Agility itu adalah efektif, dia harus efektif, ya. Response to change, ya, dia harus response to change dengan efektif. Artinya cepat tapi tepat sasaran. Efektif itu artinya tepat sasaran ya. Rapid and adaptive response to change. Jadi perubahan pasti ada, tadi dinamis sekali gitu ya. Jadi kita harus cepat tapi efektif untuk merespon terhadap perubahan tersebut, baik personelnya, baik teknologinya, baik requirement-nya itself. Ya. Nah, karena ada kedinamisan seperti itu, effective communication juga menjadi satu penciri agility. Ya. Communication in structures and attitudes among all team members, technological and business people, software engineer dan manager, semua harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, punya interpretasi yang sama, karena kalau enggak akan kacau. Ya, karena sangat cepat tadi. Kemudian, apalagi karakteristik ciri dari agility tadi, we draw the customer into our team. Customer itu menjadi bagian dari tim. Kalau dalam tradisional kan, customer is in a different side with the team, developer team. Ya, tapi dengan agility, customer harus menjadi anggota tim. We eliminate us and them attitude. Ya, oke. Jadi kita harus membuat akhirnya dengan tim ada customer langsung terlibat dalam semua proses. We can produce planning yang mengadaptasi uncertainty, yang fleksibel. Karena si customer sendiri ada di dalam gitu ya. Jadi seolah-olah anggota tim, sehingga dia pun akan mengizinkan perubahan-perubahan plan tersebut. Gitu ya. Kemudian, dalam agility juga organizing a team so that it's control of the work performed. Organisasi tim menjadi sangat penting karena tadi dia akan sangat dinamis, ya, cepat berlangsung, ya, banyak adaptasi-adaptasi baru, sehingga organisasi tim tetap harus terkontrol. Ya. Kemudian apa? Eliminate all but the most essential work products and keep them lean. Gitu. Jadi kita harus berupaya membuat work products itu ringan gitu loh. Jadi kita harus bungkus dengan selin mungkin, seringan mungkin, tapi yang paling esensial dulu gitu loh. Jadi kita harus tahu pinter memang mendekomposisi produk kita dengan produk yang tadi bisa lebih ringan kita menanggapinya gitu. Kemudian dalam agility juga menekankan incremental delivery. Ingat unified process tadi bahwa dia incremental tapi sampai delivery. Gitu ya. Jadi kalau saya mau delivery 1/10-nya harus sampai jadi, gitu loh maksudnya. Ya, akan agak sedikit beda mungkin dengan masalah unit dengan ya, proses integrasi ya. Kalau ini dia harus betul-betul jadi dulu. Artinya kita harus membagi juga incrementasi kita dengan baik. Oke, itu kira-kira fungsi ciri-ciri agility, sehingga kita bisa definisikan agility sebagai rapid incremental delivery of software. Dia cepat, dia incremental, ya, iteratif gitu dalam hal delivery ya. Dan development guidelines stress delivery over analysis and design. Analysis and design ada, tetap dilakukan, tapi not the focus. Fokusnya langsung ke delivery. Ingat di PND, analysis and design get the most attention in the process gitu ya. Analysis and design itu maybe larger than proses implementasi. Nah, kalau di sini kita mengutamakan delivery dibanding analysis and design. Tapi ingat, bukan berarti tidak diadakan analysis and design, ya, bukan berarti discourage.
ya. Tapi tetap ada, tapi ini adaptif dan ada communication terus terhadap antara developers dan customer. Karena analisis kan tergantung kepada customers, ya. Kemudian sehingga kalau kita tanya kenapa dan apa langkah-langkah dalam agility, kenapa dia important gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas sebenarnya bahwa the modern in business environment is fast paced and ever changing. Sangat cepat, kecepatannya sangat tinggi dan selalu berubah, ya, pasti berubah, ya. So it represent a reasonable alternative to conventional software engineering for certain classes of software project. It has been demonstrated to deliver successful system quickly, ya. Jadi karena perubahan tadi ini bisa menggantikan konvensional software proses karena dia bisa delivery dengan cepat, gitu ya. Nah, apa itu step-stepnya? Kita bisa sebut juga sebagai software engineering light, ya, software engineering yang lebih light, ya, lebih ringan, gitu ya. Tadi udah disebut juga bahwa work produknya itu harus lean, gitu ya. Jadi ini boleh proses engineeringnya dia itu tidak seberat waktu di konvensional proses yang sudah kita bahas, gitu ya. Nah, jadi basic activities-nya apa? Communication, planning, modeling, construction, and deployment. Ya, tetap ada di situ. Oke, maaf. Oke. Tapi dia harus berbentuk minimal task set, ya, sehingga bisa langsung dikonstruksi dan didelivery secepat mungkin, gitu, ya. Jadi jangan sampai hilang proses itu, tidak hilang, tapi dibuat jadi minimal task set, light, ringan, gitu ya. Nah, tapi the only really important work product is an operational of increment. Increment ini harus betul-betul dianalisis dan dirancang dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian apa hubungan agility and the cost of change? Ya, dalam conventional wisdom, the cost of change increase non-linearly as a project progress, gitu ya. Nanti kalau kita belajar mengenai project management, kita akan temukan bahwa perubahan dalam software makin di ujung akan makin tinggi cost-nya, dan dia akan naik secara non-linear, tidak berbanding begini, ya, tapi langsung mungkin bisa kuadratikal atau lebih, gitu ya. So itu ya, jadi mengakomodasi change itu ya akan pengaruh terhadap cost, gitu. Kalau di awal memang akan lebih mudah, tapi kalau di ujung itu akan makin mahal, ya. Jadi kurvanya mungkin akan naik secara drastis kalau change baru kita sadari diperlukan di ujung, ya. Cost escalate quickly. Jadi kalau di conventional wisdom lebih baik secepat mungkin kita identifikasi perubahan yang mungkin terjadi. Itulah cost of change untuk konvensional, ya. Tapi kalau di well designed agile process, cost of change itu bisa lebih rata, lebih datar, ya. Ya, karena apa? Kita menggabungkan tadi incremental delivery dengan agile practice. Ya, ada di sana nanti continuous unit testing namanya. Jadi selalu terus diperiksa, gitu kan, walaupun kita langsung ke proses delivery, tapi kita tetap melakukan pengujian dan di sana ada unsur pair programming namanya. Ya, jadi pair, berpasangan. Kita harus selalu ada orang yang menemani kita melakukan proses kita. Kalau saya lagi analisis, ada orang yang langsung mereview hasil analisis kita, sehingga cepat diperoleh apabila ada problem. Ya, saya lagi mengcode, langsung ada satu orang yang menyaksikan saya mengcode dan memberi langsung masukan saat saya ada kesalahan atau kekurangan. Pair programming, ya. Jadi itu yang ada di agile process. Nah, dengan adanya tadi incremental delivery disertai dengan agile practices seperti continuous unit testing dan pair programming, cost of change itu menjadi lebih datar, tidak escalate seperti yang tadi, ya. Jadi
tim dapat mengakomodasi change late in the software project without dramatic cost, ya, tanpa cost yang secara dramatis naik atau schedule yang secara dramatis berubah, ya. Jadi changes late itu tidak ini. Nah, kalau dilihat kurvanya kan seperti ini. Perhatikan kalau konvensional tadi yang hitam, ya, yang langsung makin naik terus. Tapi kalau dengan agile idealnya yang putus-putus, ya. Ya, memang di awal justru change akan langsung ada gitu, ya. Lebih kecil mungkin dari konvensional, tapi ingatlah dia tidak akan naik secara dramatis. Ya, itu yang ideal. Kalau yang by data yang terjadi yang tetap lebih flat, ya, dibanding yang konvensional. Oke. Nah, jadi bagaimana itu agile process? Agile process driven by customer description of what is required. Jadi dia based on skenario dari si customer. Jadi customer lah yang mendeskripsikan bagaimana sih proses dan bagaimana software ini akan berinteraksi dengan dia. Ya. Jadi itu driven by customer description, ya, of what is required, atau itu disebut dengan skenario. Ya. Ya, recognize that dengan itu ada asumsi-asumsi, ya, bahwa plans are short-lived, ya. Jadi plan itu dibuat memang akan berubah segera gitu loh. Dibuat cepat mungkin plannya karena akan harus mengadopsi perubahan. Ya. Some requirements will persist but some will change. Jadi customer priorities will change, gitu ya. Jadi plan bisa berubah. Dan tadi iteratif lah software dibangun dengan heavy emphasis on construction activities. Desain dan analis dan desain tidak terlalu difokuskan, tapi lebih fokus kepada construction ditambah desain lah, ya. Gitu. Jadi iteratively atau incrementally dan penekanan pada construction activities. Oke, jadi agile process harus mengadopsi perubahan yang terjadi dan tidak terprediksi, ya. Mendeliver multiple software increments, ya. Deliver an operational prototype or portion of operating system to collect customer feedback for adoption, ya. Bagaimana penggunaannya langsung, delivery yang sudah diberikan langsung dipakai oleh customer untuk melihat perbaikannya, gitu ya. Nah, ada beberapa proses agile process model, ada yang disebut dengan extreme programming, ada Scrum, Dynamic System Development Model, Agile Modeling, dan Agile Unified Process. Oke, ada dua yang paling populer yaitu Extreme Programming dan Scrum. Nanti kita lihat, ya. Apa itu Extreme Programming? Ini the most widely used agile process. Ya, dia dipropose oleh Kent Beck. Jadi ini yang paling banyak digunakan, ya. Ditemukan oleh Kent Beck di tahun 2004. Dia memang object-oriented approach, ya. Nah, untuk proses planning di extreme programming, dia tadi begins with the listening, leads to creation of user stories. Jadi membuat user stories, scenarios, ya. Jadi kamu kayak seorang sutradara atau skriptor, ya, membuat skenario dari sebuah film, gitu ya. Tapi ini terkait penggunaan software. Bagaimana outputnya, fiturnya, functionality-nya, gitu ya. Jadi customer akan selalu terlibat dalam setiap story-nya. Kemudian, Agile Team mengakses setiap story dan menentukan cost, ya. Jadi, berapa lama development-nya dalam hitungan minggu, gitu ya. Ya. Kalau lebih dari 3 minggu, customer asked to split into smaller stories. Jadi, satu story nggak boleh terlalu lama dibangun, ya, kalau enggak perlu dipecah, gitu ya. Dan XP planning ini dia working together, stories are grouped for a delivery increment next release. Jadi di planning lah diputuskan sebenarnya delivery ini labelnya apa dalam bentuk yang incremental, ya. Kemudian di sana di XP planning ada komitmen, ya. Apa stories to be included, delivery date and other project matters, ya. Jadi
Ada 3 ways ini ya. Ada either all stories will be implemented in a few weeks, high priority stories first, atau the risky stories will be implemented. Bisa dipilih gitu loh. Tapi harus commit terhadap tadi stories yang mau dipakai untuk satu proses ya. Kemudian delivery date dan project matters-nya yang lain ya. Kemudian after the first increment, project velocity ya. Ya, jadi ada percepatan di sana. Number of stories implemented during the first release is used to help define subsequent delivery dates for other increments. Jadi selalu belajar dari pengalaman sebelumnya gitu, sehingga akan percepatan project gitu ya. Jadi customer can add stories, delete existing stories, change values of existing stories, split stories as development work proceeds. Jadi customer akan sangat terlibat. Oke. Kemudian di bagian XP design-nya, jadi bisa before and after coding ya. Kalau after coding, refactoring mungkin yang dikenalkan, tapi bagian dari XP design, ya, extreme programming design. Bagaimana XP design? Ini mengikuti KISS principle, ya. KISS in the principle. Keep it simple. Jadi harus selalu buat sesimpel mungkin, gitu ya. Nothing more, nothing less than the story. Jangan sampai ada yang di luar story, skenario, ya. Kemudian ini mengutamakan penggunaan CRC, Class Responsibility Collaborator Cards, ya, dalam object-oriented context. Jadi kamu harus punya kelas-kelasnya apa, kemudian kamu harus bisa hubungkan kolaborasi antar kelas gitu ya. Nanti ditempel di mana gitu ya. Jadi itulah cara kerja dari XP Design. Oke. Jadi akan diidentifikasi semua kelasnya, diketahui responsibility-nya, dan bagaimana berkolaborasi antar CRC. Dibentuk dalam bentuk cards gitu ya. Jadi visibility-nya lebih baik gitu ya. Lebih mudah kita lihat kayak lagi dibuat model simulasinya gitu ya. Oke. Untuk problems yang sulit desainnya, disuggest create spike solution yang mirip prototyping lah. Ya. Jadi ada mock-up-nya gitu ya. Nah, kemudian di XP Design tadi encourage refactoring ya. Jadi harus di-refine lagi program desainnya secara iteratif sampai dapat yang paling bagus ya. Itu di XP Design. Kemudian di XP Code-nya recommends the construction of a unit test karena memang start dari yang paling kecil gitu ya. Dekomposisi tak menjadi prinsip di sini ya. Jadi lebih fokus kepada yang sebuah modul atau unit yang tadi dependensi antar unit juga tidak terlalu tinggi. Dan ingat tadi yang saya cerita mengenai pair programming. 2 people work together at one workstation. Kerja bersama dalam satu workstation, satu PC, satu orang bekerja, satu orang langsung review. Real time review untuk menjamin kualitas. Ya, jadi harus different roles ya. Kemudian untuk testingnya, all unit test tadi karena dia dibangun dengan secara unit, jadi akan ada unit test dieksekusi tiap hari, ya. Dan biasanya harus otomatis gitu, pakai tools, ya, supaya lebih cepat gitu ya. Kemudian ada regression testing namanya. Kalau ada perubahan kita tes ulang gitu, regression test, ya. Jadi karena banyak berubah, regression test akan selalu banyak digunakan dalam XP testing. Kemudian ada acceptance test, customer langsung harus mencoba deliverables-nya gitu ya. Itu XP, jadi kalau ikut UP tadi, di planning-nya akan ada user stories, ini akan menjadi acceptance test criteria nantinya. Kemudian di desain ada CRC cards tadi, Class Responsibility and Collaborator. Kemudian ada prototype dengan spike solution-nya. Kemudian ada coding di XP code-nya, pair programming cara mengcode-nya, dan di sana ada unsur refactoring untuk memperbaiki terus. Kemudian ada unit yang dibangun, kemudian diintegrasi di testing justru. Ya.
Di si testing ada unit test, sambil integration test, kemudian acceptance test sampai akhirnya rilis. Itu XP. Kemudian yang kedua Scrum. Ini juga banyak digunakan sekarang ya. Software development method originally proposed by Sober and Biddle. Ya. Nah ini an activity occurs during a rugby match di awal tahun 90-an. Ya. Apa yang fitur-fitur dalam Scrum? Development work is partitioned into packets. Jadi pengembangan softwarenya dibagi-bagi menjadi paket. Ya, testing dan dokumentasi are ongoing, sambil berjalan dikerjakan. Ya, dibuat pengujian terus dan dokumentasi tetap dilengkapi. Kemudian work units occurs in sprints namanya. Pembagian prosesnya disebut sprint. Jadi ada berapa sprints ya. Dan ini akan diderive dari backlog namanya. Ya. Jadi backlog yang menentukan requirements mana yang akan dan sejarah perubahan requirements akan selalu dicatat di backlog. Dari situ akan ditetapkan sprints-nya. Ya, jadi satu proses bisa berapa sprints gitu ya. Kemudian changes tadi tidak di sprints-nya kan, sprint sudah proses pengembangannya, tapi perubahan ada di backlog-nya. Tadi requirements kalau berubah ada di backlog informasinya. Nah, dalam Scrum karena tadi semua orang akan bekerja dengan cepat gitu ya, selalu dibutuhkan meeting ya. Meeting short time 15 minutes daily, biasanya di pagi hari sebelum memulai aktivitas hari ini. Itu sangat diperlukan karena salah satu kelemahan dari Agile adalah adanya hiruk-pikuk ya, kekacauan karena terlalu cepat kerjanya, terlalu ada perubahan, ya, orang terlalu banyak yang bekerja juga di waktu yang sama, ya, jadi bisa hiruk-pikuk. Jadi butuh meeting, tapi harus short, gitu kan, 15 menit, dan biasanya di pagi hari, ya. Jadi apa yang dibahas di situ, dan ini biasanya semua sama ya, tanpa chairs, tapi ada yang disebut dengan sejenis moderator lah, ya, yang harus membantu kalau seandainya meeting ini tidak well organized, ya. Di sini harus kita dibahas mengenai apa yang kita lakukan kemarin atau last meeting, apa masalah yang terjadi gitu kan, apa yang kita lakukan nanti. Jadi meeting ini biasanya santai, tidak ada otoritas di sana gitu ya, sama-sama posisinya ya, tapi memang sikap-sikap yang tidak fokus dihilangkan karena hanya 15 menit ya. Kemudian dalam Scrum ada namanya demo untuk mendeliver dalam mendeliver ke customer itu dalam bentuk time box allocated. Jadi ada time boxing namanya. Situ ada proses demo ya. Jadi tergantung functionality yang dihasilkan dalam satu sprint gitu ya. Jadi langsung disitulah customer evaluasi dan give feedback. Ini kira-kira Scrum prosesnya misalnya. Tadi semua requirements ada di product backlog, disitulah terjadi perubahan, kemudian dari situlah ditetapkan sprint-nya, ya, ditentukan oleh tim, kemudian langsung proses proses pengembangannya, gitu ya. Kemudian ini satu sprint misalnya 30 hari, tapi setiap hari akan ada proses 15 daily meeting, kemudian ya, untuk bisa lanjut ke hari-hari berikutnya. Sampai akhirnya new functionality dalam bentuk time boxing dihasilkan at the end of a sprint. Ya, gitulah proses flow dari Scrum. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dari dua yang populer, XP dan Scrum, memang sangat dinamis gitu ya. Sehingga mungkin bagi yang kaum pengembang sekarang ini menjadi lebih mudah diadaptasi karena seolah-olah tidak terlalu terikat dengan sebuah pakem proses gitu ya. Tapi ingat bahwa menerapkan ini juga punya resiko yang tinggi karena kalau anggota tim kita tidak mengetahui apa yang sedang dia lakukan ini bisa mengakibatkan kekacauan. Jadi dengan sifat pekerjaan yang dinamis, anggota tim yang dinamis, kita harus manage dengan lebih baik. Oke, itu mengenai agile metodologi. Mungkin ke depan kalian akan lebih banyak ingin menggunakan ini, tapi selalu ingat tadi pesannya apa yang harus kalian
pahami dari agile metodologi untuk bisa menerapkannya dengan baik. Jangan sampai malah membuat kacau. Baik, itu aja untuk hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.